Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal yang sudah saya berikan minggu lalu ya. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan perbedaan mendasar antara parameter dan penduga parameter. Nah, hal yang membedakan antara parameter dan penduga parameter yaitu berasal dari datanya. Nilai parameter merupakan karakteristik dari populasi. Artinya, nilai parameter itu berasal dari data seluruh populasi. Sedangkan penduga parameter berasal dari data sampel, ya. Jadi itu bedanya. Data populasi menghasilkan parameter, sedangkan data sampel menghasilkan penduga parameter. Nah, kalau kita melakukan survei, kemudian populasi yang kita amati hanya 40 orang atau mungkin 100 orang, kita masih memungkinkan mengambil nilai parameter. Jadi kita kumpulkan datanya dari 100 orang tersebut, kemudian kita ambil datanya, kita rata-ratakan, maka akan keluar nilai parameter populasi. Tetapi kalau kita hanya ambil sebagian saja dari populasi, misalnya hanya 50 atau hanya 30, maka yang kita peroleh adalah nilai penduga parameter ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, mencari nilai penduga parameter ini sangat penting, terutama untuk penelitian yang besar ketika nilai populasi tidak bisa kita peroleh seluruhnya, maka yang kita peroleh hanya nilai penduga parameter. Kemudian nilai penduga parameter ini bisa berupa nilai penduga titik atau satu nilai, bisa juga berupa penduga selang ya. Contohnya adalah untuk parameter titik nomor 2. Saya berikan satu contoh. Rata-rata penghasilan karyawan sebuah pabrik adalah 3 juta. Ya. Nah, 3 juta merupakan nilai penduga parameter titik ya, satu nilai. Kemudian nomor 3, contoh dari penduga parameter selang. Di sini contohnya adalah rata-rata penghasilan karyawan sebuah pabrik antara 3 juta sampai dengan 4 juta. Jadi ini merupakan selang atau interval 3 juta sampai dengan 4 juta. Ya. Kemudian silakan nanti cari contoh-contoh lain untuk penduga parameter titik dan juga penduga parameter selang. Selanjutnya adalah kita masuk ke soal hitung-hitungan. Di sini soalnya hasil survei 16 perusahaan aluminium menyatakan bahwa rata-rata produksi aluminium sebesar 50 batang per hari dengan ragam sebesar 14. Carilah penduga rata-rata selang dengan tingkat kepercayaan atau 1 min alfa sama dengan 98%. Jadi di sini kita urutkan dulu terlebih dahulu. Yang pertama diketahui sampelnya, sampel perusahaan yang kita ambil atau N sebesar 16. Nah, 16 ini kurang dari 30 ya. Kurang dari 30. Kemudian X bar atau rata-ratanya adalah 50. Ragamnya atau S kuadratnya adalah 14. Nah, dari rumus yang kita minta di sini untuk mencari nilai selang, yang diminta adalah standar error atau SX. Sehingga kita cari nilai SX-nya terlebih dahulu. SX sama dengan S dibagi akar N. Jadi di sini S kuadrat kita ubah dulu menjadi S, kuadratnya dihilangkan. Jadi S per akar N. S-nya adalah akar 14 dibagi akar 16.
hitungnya, yaitu hasilnya 0,935. Kemudian alfanya adalah 2% ya. Karena 1 min alfa 98%, maka alfanya adalah 2%. 2% berarti 0,02. Nah, setelah diketahui seluruhnya, baru kita masukkan ke dalam rumus. X bar di sini 50, T alfa per 2, T alfanya 0,02 per 2, koma N min 1, 16 dikurangi 1 dikali SX. SX nya adalah 0,935. Ruas kiri dan ruas kanan sebenarnya sama rumusnya, beda hanya tandanya saja. Kalau yang di kiri dikurangi, kalau di kanan dijumlahkan, sedangkan angkanya semua sama ya. Kemudian di sini jadi T 0,01 15, kemudian dikali SX nya 0,935. Kemudian di sini sama juga ruas kanannya angkanya. Nah, untuk mencari nilai T ini, yang ini kita harus cari di tabel T. Nah, cari di tabel T 0,01 di sini N-nya adalah 15. Jadi N-nya 15 di sini ya. Nilainya adalah 2,062. 2,062. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan. 50 dikurangi 2,062602 dikali 0,935. Sama ruas kanan juga. Hasilnya 50 dikurangi 2,432. Yang ini 50 ditambah 2,432. Sama ya. Jadi inilah selangnya. Jadi rata-rata produksi aluminium dari perusahaan sebesar 47,567 sampai dengan 52,432. Jadi rata-rata selangnya seperti itu. Paham ya? Kenapa pakai T? Ini karena sampelnya kurang dari 30 ya. Maka rumusnya menggunakan T. Bagaimana kalau sampelnya lebih dari 30? Nah, sampel lebih dari 30, ini lebih dari 30 ya. Maka yang kita gunakan adalah nilai Z. Ini sama semuanya diketahui, sampelnya, X bar, ragamnya. Kemudian kita cari dulu standar errornya, nilainya sekian. Kemudian alfa, di sini 90% selang kepercayaannya, maka alfanya adalah 0,1 ya, atau 0,10. Kita masukkan ke dalam rumus. X barnya adalah 150 dikurangi Z alfa per 2 dikali SX. Ruas kanan X bar ditambah Z alfa per 2 dikali SX. Kemudian di sini 150 dikurangi Z alfa per 2, jadi Z nya seperti ini 0,05 ya. Ini sudah saya jelaskan dari mana, bagaimana mencari Z 0,05 bisa menjadi 1,64. Sudah saya berikan kemarin ya. Nanti kalau sudah dapat tinggal dikalikan dengan nilai SX, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian rata-ratanya sebesar 148,05 sampai dengan 151,94 ya. Berarti ya, bagaimana mencari nilai Z? Seperti ini. Kemudian nomor 6 juga sama. Nah, bedanya kalau di sini sudah dalam simpangan baku ya, bukan ragam.
Jadi kita tinggal masukkan nilai S nya 16, kemudian akar N, dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.